1361 Raja Sejati Gunung Ungu melawan Adipati Long. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Swiss. Niat membunuh melonjak, dua sosok terbang cepat di antara alam mimpi. Raja Sejati Gunung Ungu melawan Adipati Long. Mereka sangat cepat, seperti meteor di langit, tetapi mereka sangat lincah seperti ular. Bum bum bum, saat kedua belah pihak bertarung, ledakan bisa terdengar. Gelombang arus udara menghantam dengan dahsyat, tetapi setelah mencapai alam mimpi manapun, mereka menghilang. Dua dewagu peringkat 8 bertarung, yang satu adalah jiwa terbelah generasi pertama dari Spectral Soul Demon Venerable, telah berkultivasi selama 100.000 tahun. Yang lainnya tidak dikenal dalam sejarah, tetapi merupakan legenda pengadilan surgawi, memiliki kekuatan kuasi peringkat 9. Tidak dapat disangkal, pertarungan antara keduanya adalah inti dan esensi dari pertempuran alam mimpi raksasa ini, dan merupakan yang paling intens. Menara pengawas surga dan Zuo Yehui bertabrakan, itu jauh lebih penting daripada pertarungan antara keduanya. Mata Raja Sejati Gunung Ungu berkedip dengan cahaya ungu kristal, lengannya terentang saat batu-batu kecil yang menyerupai arang muncul di sekitar tubuhnya. Batu-batu itu berterbangan dan membesar di udara, permukaan batu-batu itu terbakar dengan api merah yang berkobar. Ribuan batu api menyerang Duke Long seperti badai meteorit. Duke Long menerima serangan itu secara langsung, tidak menghindar. Saat batu-batu api itu mengenai tubuhnya, dia dikelilingi oleh cahaya yang menyerupai awan. Cahaya awan itu tidak bergerak, tetapi segera, Duke Long menemukan bahwa ada api yang menyala di dalam pikirannya. Pikirannya bergerak, tetapi api itu membakar pikiran-pikiran ini. Cahaya awan itu perlu dipertahankan oleh Duke Long, pikiran tentangnya terus-menerus tercipta. Sekarang setelah mereka terbakar, pertahanan ini hilang. Batu-batu api itu mendarat dengan keras di tubuh Duke Long. Seketika, terdengar suara keras saat batu-batu api mendarat di tubuh Duke Long yang berotot dan tinggi seperti besi. Seperti telur, batu-batu api ini pecah dan hancur, meledak saat percikan api keluar bersama dengan pecahan-pecahan batu. Duke Long terus menyerang, tubuhnya memiliki akumulasi tanda-tanda Dao yang mengerikan. Dia juga memiliki metode pertahanan yang mirip dengan baju besi kayu Bi Chen Tian dan penyembunyian hantu Fang Yuan. Auranya mengejutkan, seperti naga liar dalam wujud manusia. Ia menahan serangan Purple Mountain True Monarch sambil terus bergerak. Mata naganya dingin dan acuh tak acuh, Duke Long tidak menunjukkan ekspresi apapun kecuali tatapan dingin. Ia tidak mengerutkan kening, jurus pembunuh abadi Purple Mountain True Monarch tampak seperti embusan angin, tidak berbahaya dan lemah. Duke Long memiliki watak yang sangat kuat. Purple Mountain True Monarch adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Ia fokus pada taktiknya, ia mundur saat bertarung. Batu-batu berapi itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Duke Long, tetapi Raja Sejati Gunung Ungu menyeringai. Dia mengulurkan jari telunjuk kirinya, menunjuk ke arah Duke Long yang mengejarnya. Seketika, bunga-bunga bermekaran. Di tubuh Duke Long, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya tumbuh entah dari mana. Bunga-bunga segar bermekaran, ribuan di antaranya menutupi tubuh Duke Long. Duke Long memiliki tubuh yang kuat dengan pertahanan yang mengejutkan, tetapi ketika bunga-bunga itu mekar, ekspresinya akhirnya berubah. Gerakan beruntun. Untuk pertama kalinya, Duke Long menghentikan pengejarannya saat dia melayang di udara. Meskipun dia terbang dengan kecepatan tinggi, dia bisa segera berhenti bergerak, siapapun akan mendesah melihat metode gerakannya yang luar biasa, dan fisiknya yang sangat kuat. Bunga-bunga bermekaran dengan kecepatan yang semakin meningkat di tubuh Duke Long. Kelopak bunganya lembut dan rapuh, tetapi itu adalah masalah besar bagi Duke Long. Duke Long mengulurkan tangan kanannya, dia mengepalkan tangan dan setelah beberapa saat, membuka tangannya. Puff! Dengan suara ledakan, tangan kanannya meledak dengan aliran udara pucat samar yang tak terhitung jumlahnya. Arus udara ini seperti benang yang terbang di langit, terus-menerus beredar di sekujur tubuh Duke Long. Gelombang arus udara seperti bilah tajam, menyingkirkan bunga-bunga di tubuhnya. Seketika, kelopak bunga melayang di udara, saat bunga-bunga ini dimusnahkan. Arus udara tampak lemah, tetapi sangat tajam. Setelah beberapa saat, bunga-bunga di Duke Long semuanya musnah. Purple Mountain True Monarch melihat ini dan pupil matanya mengecil. Jurus pamungkas Duke Long sangat tajam, bukan tentang massa arus udara, tetapi teknik yang terlibat dalam memanipulasinya yang sangat mendalam. Awalnya, ini adalah metode untuk menghadapi musuh,
tetapi Dukelong mengendalikannya untuk digunakan pada dirinya sendiri. Jika dia ceroboh, dia akan terluka. Tetapi Dukelong mahir dan berani, dia sangat percaya diri dalam jurus ini, dia bisa menggunakannya seperti menggerakkan jari-jarinya, banyak arus udara yang menyerempet kulit dan pakaiannya, tetapi dia sama sekali tidak terluka, dia memiliki kendali penuh atas tindakannya, itu benar-benar luar biasa. Namun, dengan waktu yang tersisa, Raja Sejati Gunung Ungu sudah siap dengan jurusnya. Jurus Pembunuh Abadi mengalami kesulitan dalam aktivasi. Jika Zhao Lianyun berada di posisi Raja Sejati Gunung Ungu, dia mungkin akan gagal dalam aktivasi jurus pembunuhnya. Namun, Raja Sejati Gunung Ungu sangat berpengalaman dan bertekad, dia menggunakan kesempatan ini tanpa ragu. Jurus Pembunuh Abadi pun diaktifkan. Ilusi muncul, di sekitar Raja Sejati Gunung Ungu, ada lusinan ilusi cahaya ungu. Ilusi-ilusi ini terus bertambah, satu berubah menjadi 4 sementara 4 berubah menjadi 10, mereka membentuk pasukan besar. Tubuh asli Purple Mountain True Monarch disembunyikan saat pasukan ilusi cahaya ungu menyerang Dukelong. Dukelong mendengus dingin, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga saat dia melambaikan tangan. Bekas cakar muncul di udara entah dari mana, panjangnya beberapa meter, kemanapun mereka pergi, ilusi cahaya ungu runtuh. Selanjutnya, tangan kiri Dukelong juga berubah menjadi cakar naga, dia menebas area lain saat bekasnya meluas, hampir menciptakan luka di angkasa. Ilusi cahaya ungu dengan cepat diberantas, mata naga Dukelong bersinar saat cahaya mistis mengelilingi ruang terpencil. Purple Mountain True Monarch tahu bahwa lokasinya terekspos, dia keluar. Kedua belah pihak berdiri di udara, dengan latar belakang alam mimpi yang tak terhitung jumlahnya, mereka terpisah 1000 langkah. Sepertinya setelah sekian lama tidur, kamu masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Raja Sejati Gunung Ungu berkata dengan jelas, dia adalah dewa abadi jalur kebijaksanaan, jubah panjangnya berkibar saat rambut ungunya bergoyang, tatapannya terfokus dan dia dalam kondisi terbaiknya. Aku berlatih sedikit baru-baru ini. Waktu selalu berubah, ada terlalu banyak jenius dalam sejuta tahun terakhir, sekarang ada terlalu banyak metode baru yang luar biasa. Dukelong menghela napas. Dia menghela napas sebelum melanjutkan, baiklah, cukup dengan trik-trik kecil ini, penyelidikan sudah berakhir, mari kita gunakan metode kita yang sebenarnya sekarang. Raja Sejati Gunung Ungu tersenyum, mengangguk, benar. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan seperti dua kilatan petir. Bum bum bum, cahaya pelangi yang menyilaukan bersinar seperti kembang api, saat digunakan, alam mimpi di sekitarnya menjadi lebih ilusi dan mempesona. Kedua orang ini, serius, Fang Yuan sedang mengamati medan perang dengan formasi Gu Super. Setelah mengamati pertarungan Raja Sejati Gunung Ungu dan Dukelong, Fang Yuan terdiam. Keduanya adalah dewa abadi peringkat 8, dan bukan yang biasa-biasa saja, mereka terlalu kuat. Biasanya, ketika Gu Immortals pertama kali bertarung, mereka akan menggunakan Gu Fana dan jurus pembunuh Fana. Hanya ketika mereka bertarung dengan serius, mereka akan menggunakan Gu Abadi dan jurus pembunuh abadi. Namun, keduanya langsung menggunakan jurus pembunuh abadi untuk saling menguji. Keduanya setidaknya memiliki tingkat pencapaian Grandmaster Agung. Baik itu batu api, bunga, atau arus udara dan cahaya awan, semuanya merupakan tiruan dari jalur lain. Jika aku tidak menggunakan segel perlindungan aliran balik, aku akan kalah telak dalam satu jurus. Sangat intens. Keduanya bertarung dengan intensitas yang lebih besar sekarang, daya tembak mereka telah meningkat. Informasi sangatlah penting bagi para dewa abadi. Fang Yuan menggunakan formasi Gu Super untuk mengamati mereka, ia memperoleh keuntungan besar. Baik itu Raja Sejati Gunung Ungu atau Adipati Long, Fang Yuan bukanlah tandingan mereka. Bahkan jika ia menggunakan segel perlindungan aliran balik, ia hanya akan menerima pukulan secara pasif. Faktanya, selama pertempuran di sungai aliran balik dataran utara, Fang Yuan dapat melarikan diri karena situasi yang kacau. Akhirnya, Fang Yuan menggunakan tembok regional untuk melarikan diri dari musang pemanjang kehidupan ekor anjing Mao Liqiu. Dengan kekuatanku sendiri, sulit untuk melarikan diri dari situasi seperti itu, harapannya tipis. Kerutan di dahi Fang Yuan semakin dalam. Pada saat ini, ekspresinya berubah. Ternyata di dalam lubang abadinya, cacing Gu jalur informasi membawa kata-kata dari Wu Yong. Wu Yong tidak mati, Qiao Zikai dan Tai Mian Shen juga hidup, mereka hanya terjebak untuk sementara waktu.
Mereka mencoba untuk sampai ke sini dengan rumah Gu abadi. Wu Yong memberitahu Fang Yuan untuk bertahan dan mempertahankan hidupnya, tidak apa-apa bahkan jika ia melarikan diri. Dia bahkan memberitahu Fang Yuan bahwa tetua tertinggi pertama klan Qi Kuyu, juga membawa rumah Gu abadi ke sini sebagai cadangan, tetapi dia masih lebih jauh dari Wu Yong. Bukan hanya mereka berdua, kekuatan super lainnya juga mengirim rumah Gu abadi mereka. Klan super jalur lurus perbatasan selatan sedang berkonflik, tetapi setelah mendengar kata-kata Wu Yong tentang situasi alam mimpi raksasa, mereka segera melakukan gencatan senjata dan bekerja sama, berkumpul dan bergerak menuju alam mimpi raksasa. Melihat keseluruhan perbatasan selatan dari pandangan mata burung, Gunung Yitian berada di pusat perbatasan selatan ke arah barat, sementara kekuatan super tersebar ke segala arah, semuanya menuju ke pusat. Fang Yuan memiliki ekspresi yang rumit. Jika dia adalah Wu Yihai, setelah mendengar ini, dia akan sangat gembira dan memiliki moral yang meningkat. Tetapi dia bukan. Dia adalah Fang Yuan. Begitu bala bantuan perbatasan selatan datang, pengadilan surgawi akan mengungkap identitasnya, kekacauan akan terjadi, Fang Yuan akan sendirian. Adapun Wu Yong, Fang Yuan mendesah. Saudara ini, pendukung terbesarnya, akan berubah menjadi musuh yang sangat kuat yang mengejarnya di masa depan. Fang Yuan membunuh Wu Yihai yang asli, bahkan jika Wu Yong tidak peduli dengan saudaranya dan tidak ingin membalas dendam, karena status jalan lurusnya, dia perlu membalas dendam dan membunuh Fang Yuan. Bisa dikatakan, Fang Yuan dan Wu Yong memiliki konflik yang tidak dapat diselesaikan. Klan Wu sebenarnya memiliki rumah Gu abadi lainnya. Wu Yong sangat pandai menyembunyikan dirinya. Tetapi, meskipun dia sangat cepat, sebagai bala bantuan terdekat, dia masih membutuhkan setidaknya 1 hari untuk sampai di sini. Fang Yuan dengan cepat membuat perhitungan. Ketika bala bantuan tiba dan pengadilan surgawi mengungkap identitas Fang Yuan, apakah dia akan mampu melarikan diri di tengah kekacauan itu? Harapannya tipis. Sekarang pertempuran 3 arah itu kacau balau. Pasukan pengadilan surgawi adalah nomor 1. Sekte bayangan adalah nomor 2 karena kekuatan pertempuran peringkat 8 mereka, Raja Sejati Gunung Ungu dan Zuo Yehui. Pasukan jalur lurus perbatasan selatan berada di urutan ketiga, bahkan dengan formasi Gu Super, itu tidak bergerak dan bahkan papan catur konstelasi bintang peri Ziwei dapat menyusup ke dalamnya. Adapun Fang Yuan, dia adalah anggota jalur lurus perbatasan selatan di permukaan, tetapi sebenarnya, dia lebih dekat dengan pihak Sekte Bayangan, dia adalah orang yang unik. Berdasarkan situasi pertempuran, pengadilan surgawi dan jalur lurus perbatasan selatan menyerang Sekte Bayangan. Sekte Bayangan tidak dapat menyaingi pengadilan surgawi, sekarang setelah mereka diserang oleh pihak lain, mereka berada dalam posisi terburuk. Suatu hari, butuh setidaknya 1 hari untuk sampai di sini. Dalam situasi saat ini, jika situasinya terus seperti ini, aku tidak bisa bertahan sampai saat itu. Selain itu, begitu Sekte Bayangan jatuh, pengadilan surgawi dan jalur lurus perbatasan selatan akan berurusan denganku, si pengkhianat, bersama-sama. Kekalahan Sekte Bayangan hanyalah satu aspek, formasi Gu Super ini juga tidak dapat bertahan sehari pun. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, dia menatap formasi Gu Super ini dengan cemas. Karena rancangan Qi-Kuyu, lapisan kedua formasi Gu Super ini hanya dapat dikendalikan oleh 1 orang, yang lain tidak berguna. Jadi, bahkan jika Fang Yuan bermaksud memanggil kembali Gu Immortal jalur lurus perbatasan selatan, mereka tidak dapat menahan invasi peri Ziwei. Selain itu, identitas Fang Yuan menjadi masalah. Jika para Gu Immortal perbatasan selatan ini mengetahui identitas asli Fang Yuan dari pengadilan surgawi, terlepas dari apakah mereka mempercayainya atau tidak, atau tindakan apapun yang mereka ambil, itu berarti akan ada bahaya yang tidak diketahui bagi Fang Yuan. Fang Yuan secara alami memikirkan lapisan pertama formasi Gu. Formasi Gu Super ini memiliki 4 lapisan, Fang Yuan hanya mengendalikan lapisan kedua, masih ada lapisan pertama. Jika peri Ziwei berhasil, Fang Yuan akan menghancurkan lapisan kedua formasi Gu. Secara teori, dia dapat mengaktifkan lapisan pertama dan melawannya. Namun, menurut jalur informasi cacing Gu milik Qi Gui, pengguna lapisan pertama ini haruslah seorang Gu abadi dari klan Qi. Ini adalah pengaturan pribadi Qi Kuyu, dari sudut pandangnya, ia secara alami mengutamakan keuntungan klannya. Lapisan pertama formasi Gu memiliki banyak cara untuk mendeteksi identitas, Fang Yuan dapat menyamarkan dirinya jika itu adalah garis keturunan. Namun sayangnya baginya,
Salah satu metodenya adalah tentang Gu tablet kehidupan dan Gu lentera jiwa. Fang Yuan tidak meninggalkan satupun tablet kehidupan Gu maupun Gu lentera jiwa di klan Qi. Mengenai hal ini, Fang Yuan hanya bisa menghela napas. Ia mengumpat tak berdaya dalam benaknya, Qi Kuyu, anjing tua ini. Seorang Gu immortal tingkat 8, bagaimana ia bisa bersikap sederhana? Ketika Qi Kuyu merancangnya, ia tentu tidak memikirkan situasi yang rumit ini. Namun sekarang, itu adalah batasan terbesar Fang Yuan. Itu seperti jalan buntu, Fang Yuan semakin mendekatinya. Namun, langkah Qi Kuyu tidak diragukan lagi adalah yang terbaik yang dapat ia lakukan. Itu adalah jaminan yang sangat besar bagi klan Qi. Fang Yuan harus memastikan bahwa Gu immortal. Klan Qi tidak punah sepenuhnya, terutama Qi Gui. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi, ia perlu memindahkannya kembali menggunakan formasi Gu Super. Dengan Qi Gui, akan ada lapisan pertama formasi Gu. Mengenai sikap apa yang akan dimiliki Qi Gui dan bagaimana ia akan memperlakukan Fang Yuan, itu adalah misteri. Kecuali ia benar-benar tidak berdaya, Fang Yuan tidak akan memanfaatkan Qi Gui. Situasinya rumit, tiga pihak sedang bertarung. Fang Yuan memiliki status khusus, meskipun ia berada di kam jalur lurus perbatasan selatan, itu tidak dapat diandalkan. Sekarang ada terlalu banyak variabel. Dia juga menggunakan metode jalur kebijaksanaan. Pikiran Fang Yuan penuh dengan pikiran yang berputar-putar, otaknya akan mengeluarkan asap pada tingkat ini. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ini adalah masalah yang belum terpecahkan. Spring Autumn Cicada, sebuah pikiran muncul di benak Fang Yuan sebelum dia menyangkal kemungkinan itu. Dia tidak bisa menggunakan Spring Autumn Cicada apapun yang terjadi. Kehendak surga ada di dalamnya, risiko kegagalan hampir pasti. Beberapa kali, Fang Yuan berhasil terlahir kembali karena bantuan rahasia dari kehendak surga. Tapi sekarang, dia berdiri di sisi yang berlawanan, kehendak surga ingin membasminya. Menggunakan Spring Autumn Cicada untuk terlahir kembali dalam situasi ini hanyalah menipu dirinya sendiri. Kehendak surga di Spring Autumn Cicada akan langsung membunuhnya. Menggunakan Spring Autumn Cicada sama saja dengan bunuh diri. Kecuali dia menggunakan metode Shadow Sect untuk memperbaikinya. Tapi sekarang, bagaimana Fang Yuan bisa menemukan waktu untuk itu? Tunggu, tidak, aku bisa menggunakan metode jalur waktu untuk mempercepat waktu bukaan abadi milikku. Dengan cara ini, aku bisa melepaskan formasi Gu Super dan bersembunyi di dalam bukaan abadi milikku, untuk memurnikan Spring Autumn Cicada. Tidak, ini tidak akan berhasil, ada malapetaka dan kesengsaraan. Jika aku mempercepat waktu bukaan abadi, malapetaka dan kesengsaraan akan turun. Kehendak surga akan mengendalikannya dan membuatnya jauh lebih sulit. Petik 2. Dan tingkat pencapaian jalur waktu milikku terlalu rendah, aku tidak punya jaminan dalam hal ini, untuk berhasil memurnikan Spring Autumn Cicada di bawah batasan seperti itu. Dan metode ini mengharuskanku melepaskan formasi Gu Super, itu hanyalah cara bodoh untuk melumpuhkan diriku sendiri. Ini tidak akan berhasil, nasib terlalu kejam, seolah-olah tidak ada cara untuk bertahan hidup. Namun Fang Yuan tidak menyerah. Dia terus bertahan. Tekadnya tidak goyah, meskipun tekanannya kuat, meskipun Peri Ziwei tidak menghentikan invasinya ke formasi Gu Super. Bertahanlah. Mata Fang Yuan bersinar dengan semangat, dia tidak takut, dia sangat tenang dalam pikirannya. Ini bukan situasi putus asa pertamanya, sebenarnya, dia telah mengalami banyak kejadian seperti itu. Di dunia ini, berkultivasi dan berjuang untuk hidup seseorang, tidak peduli pilihan apa yang diambil seseorang, ada risiko yang terlibat. Begitu seseorang mulai bergerak maju, seperti mendaki gunung, bagaimana mungkin ada keuntungan dan pertumbuhan tanpa risiko? Bahkan leluhur tua Suehu yang kuat, kekuatan pertempuran nomor 1 di dataran utara, secara publik telah mengambil risiko, menyebabkan gunung bersalju, ratusan tahun kerja kerasnya, hancur. Rencananya untuk menyempurnakan Fortune Rivaling Heaven gagal total, Reverse Flow River dirampas, dan bahkan istrinya, Lady Wan Shou, terluka. Atau lihat lagu Immortals dari Heavenly Court, Bi Chen Tian dan Wei Ling Yang, para ahli hebat peringkat 8 ini, mereka adalah eksistensi yang sangat tinggi dan perkasa. Namun pada akhirnya, mereka meninggal di wilayah lain, bahkan mayat mereka yang hancur pun hilang, tidak dapat kembali ke rumah. Dan Sword Immortal Bo King, serta Feng Jiuge, yang meninggal karena menyerang tanah terberkati Langya pada 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan bukanlah Ma Hongyun,
dia bukanlah anak keberuntungan, dibandingkan dengan semua orang di atas, dia sangat biasa. Faktanya, Ma Hongyun juga meninggal, bahkan dengan perlindungan Fortune Rivaling Heaven. Langit dan bumi tidak memihak, memperlakukan semua makhluk sebagai pion. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, atau seberapa luar biasanya Gu Immortal, di dunia ini, mereka hanyalah bentuk kehidupan, biasa dan sederhana, mereka semua diperlakukan sama. Pengalamannya selama 500 tahun, dibandingkan dengan langit dan bumi, apa artinya itu? Pengalaman dan rencananya yang mendalam hanyalah hasil dari pengalamannya menghadapi sifat dunia yang tidak berperasaan ini, dan setelah memahami cara berpikir manusia. Manusia memiliki batas, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan para bangsawan peringkat 9 pun tidak terkecuali, bahkan Renzu pun tertipu oleh kebijaksanaan Gu. Sebaliknya, kehendak surga sangat luas, ia mengendalikan situasi, kekuatan surga dan bumi tidak terbatas. Menentang surga sebagai manusia, betapa sulitnya itu. Perasaan seperti itu tidak hanya ada di hati Fang Yuan. Ying Wuxie merasakan hal yang sama. Ia sedang bertarung. Musuhnya adalah Gu Immortal jalur lurus peringkat 7. Saat ini, zombie abadi peringkat 6 Ying Wuxie berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun ia memiliki jurus pembunuh abadi yang luar biasa, lawannya begitu kuat, Ying Wuxie nyaris tidak mampu mengimbanginya. Setelah pertempuran yang sangat kacau, Ying Wuxie dibiarkan bertarung sendirian, situasinya berbahaya. Pemanggilan binatang buas jiwa. Ying Wuxie melepaskan jurus pembunuh abadinya, 3 binatang buas jiwa kuno mengelilingi tubuhnya lagi. Namun musuhnya, Gu Immortal peringkat 7 klan Xia, tertawa mengejek. Belum lama ini, ketika ia pertama kali menghadapi jurus pembunuh pemanggilan binatang buas jiwa, ia menjadi bingung. Namun sekarang, setelah mendapatkan pengalaman, Gu Immortal klan Xia menemukan cara untuk melawan binatang buas jiwa kuno. Menggunakan alam mimpi, binatang buas jiwa kuno memiliki kecerdasan yang rendah, hanya dengan beberapa rencana, Gu Immortal klan Xia mampu memikat binatang buas jiwa ini menuju alam mimpi. Begitu jiwa memasuki alam mimpi, mereka menjadi daging di talenan. Binatang buas jiwa adalah jiwa yang menjadi tubuh padat. Memanfaatkan medan perang sepenuhnya adalah bagian dari kualitas yang membentuk kekuatan pertempuran seorang dewa abadi. Segera, binatang jiwa kuno yang dipanggil Ying Wuxie dengan susah payah ditangani oleh dewa abadi klan Xia. Ying Wuxie tersenyum pahit di dalam hatinya, dia tidak bisa bebas, dia harus bergantung pada bantuan eksternal sekarang. Tetapi pada saat ini, ekspresinya membeku, dia menerima surat dari rambut keenam, Fang Yuan ingin bekerja sama dengan Sekte Bayangan. Sejak Raja Sejati Gunung Ungu bangkit dan mengambil alih kendali, dia telah menghubungi Fang Yuan, meminta untuk bekerja sama. Sayangnya, Fang Yuan telah waspada terhadap metode jalur informasi Sekte Bayangan, meskipun mereka memiliki kebutuhan masing-masing, mereka tidak membuat kemajuan apapun dalam kerjasama. Ying Wuxie tidak menyangka bahwa Fang Yuan akan mencari kerjasama dengan Sekte Bayangan sekarang. Sudah terlambat, kepahitan di hati Ying Wuxie meningkat. Sudah terlambat, sudah terlambat. Dia tidak tahu di mana Fang Yuan berada, tetapi Sekte Bayangan telah memulai misi untuk menyelamatkan tubuh utama. Rambut keenam menyampaikan bahwa Fang Yuan membutuhkan cacing Gu jalur informasi untuk berkomunikasi dengan Ying Wuxie. Fang Yuan tidak dapat berinteraksi dengan Sekte Bayangan secara langsung, mereka membutuhkan rambut keenam sebagai perantara. Ini karena jalur informasi komunikasi Gu datang berpasangan. Dengan cara ini, petunjuk tentang keberadaan masing-masing tertinggal. Mudah untuk menyimpulkan lokasi mereka dari sini. Berikan padanya. Ying Wuxie berpikir dan tidak menolaknya. Selanjutnya, suara Fang Yuan bergema di benak Ying Wuxie, kau dalam kondisi yang menyedihkan, Ying Wuxie, makhluk abadi klan Xia akan membunuhmu. Bagaimana dengan membawa jiwa ke dalam mimpi? Kau tidak menggunakannya. Ying Wuxie mendengar kata-kata ini dan matanya terbelalak, dia sangat terkejut. Fang Yuan, dia mentransmisikan, kau di sini, di medan perang ini. Bagaimana menurutmu? Fang Yuan terkekeh, berhentilah menggunakan pemanggilan binatang buas secara acak, kau telah menggunakannya 3 kali, efeknya semakin buruk, kau hanya meningkatkan risiko dan membuang-buang esensi abadimu. Ying Wuxie gemetar, Fang Yuan, kau benar-benar di sini. Sialan, kau benar-benar berhasil masuk, sejak kapan? Tunggu, apakah lawanku adalah kau? Jika itu aku, kau pasti sudah mati. Cukup omong kosongnya,
Ayo. Fang Yuan berhenti sejenak, bekerja sama. Kerja sama. Mendengar saran Fang Yuan, ekspresi rumit muncul di wajah Ying Wuxie tanpa terkendali. Hubungan Fang Yuan dan Sekte Bayangan sangat terjalin dan rumit. Sebagai setengah iblis dunia lain, Fang Yuan pernah menjadi alat kehendak surga, dikirim kembali untuk menghancurkan rencana Sekte Bayangan dalam upaya terakhir. Fang Yuan, yang berhasil memperoleh celah abadi yang berdaulat, adalah musuh Sekte Bayangan, mereka benar-benar berkonflik. Selama pertempuran Gunung Yitian, Sekte Bayangan kalah total, mereka ingin mencabik-cabik Fang Yuan. Namun, Fang Yuan memanfaatkan waktunya dengan baik, dan keuntungan dari tubuh abadi yang berdaulat untuk menjadi lebih kuat, ia mulai memburu Ying Wuxie dan kawanannya. Jika Ying Wuxie dan yang lainnya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang waktu atau metode yang sangat baik untuk melarikan diri, mereka pasti sudah mati di tangan Fang Yuan. Setelah pertempuran di Sungai Arus Balik, Fang Yuan sudah mampu menyamai peringkat 8 Dewa Abadi. Sekte Bayangan sekarang dipimpin oleh Raja Sejati Gunung Ungu, mereka mengubah taktik mereka, mencari kerjasama dengan Fang Yuan. Ini adalah titik balik penting dalam hubungan mereka. Justru karena ini, pada saat ini, ketika Fang Yuan memulai kerjasama, Ying Wuxie mengangguk, menjawab, kalau begitu mari kita bekerja sama. Ying Wuxie tidak menentang kerjasama. Atau lebih tepatnya, dia pernah menentang dan membenci gagasan itu ketika Raja Sejati Gunung Ungu menyebutkannya, dia tidak mengerti mengapa. Tetapi orang-orang berubah. Jika ini terjadi selama pertempuran Gunung Yitian, Ying Wuxie masih baru dalam kehidupan, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan musuhnya. Ketika Sekte Bayangan kuat, Fang Yuan lemah seperti semut, Ying Wuxie tidak akan pernah bekerja sama dengan Fang Yuan. Setelah kalah di Gunung Yitian, Ying Wuxie membenci Fang Yuan, tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja sama. Ying Wuxie hanya ingin mendapatkan kembali kejayaan Sekte Bayangan sebelumnya. Tetapi ketika Fang Yuan tumbuh lebih kuat dan mengejar Ying Wuxie beberapa kali, Ying Wuxie mulai merasakan kewaspadaan yang dalam di hatinya. Baru-baru ini, ketika Fang Yuan mengejar mereka ke dataran utara, selain kewaspadaan, Ying Wuxie juga merasa takut terhadap Fang Yuan. Setelah pertempuran di Sungai Arus Balik, Ying Wuxie mengembangkan emosi baru terhadap Fang Yuan. Yaitu, kekaguman. Fang Yuan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan Ying Wuxie, dia benar-benar layak dipilih oleh kehendak surga untuk kembali ke masa lalu dan mengacaukan rencana Sekte Bayangan. Bukannya aku tidak kuat, tetapi musuhku adalah Fang Yuan. Ying Wuxie memiliki pemikiran seperti itu dan menyadari bahwa kekalahannya tidak terlalu dapat diterima. Bagaimana kita akan bekerja sama? Aku tidak bisa bertahan lagi. Ying Wuxie berkata langsung. Fang Yuan mengerutkan kening, Ying Wuxie bersikap sangat lugas, Fang Yuan sedikit terkejut. Tentu saja aku akan membantu kalian terlebih dahulu, pengadilan surgawi terlalu kuat, hanya ada harapan jika kita bekerja sama. Fang Yuan menghela napas, mentransmisikan ke Gu Immortal Clan Xia yang sedang melawan Ying Wuxie. Mundur, mengapa aku harus mundur? Aku sudah tahu tentang kelemahan musuhku, aku bisa memenangkan ini. Gu Immortal Clan Xia sangat bingung. Gu Immortal Clan Yao dalam bahaya besar, kau harus membantunya. Cepat pergi, aku mengawasi seluruh medan perang, bagaimana kau bisa memahami gambaran besar sepertiku? Fang Yuan berkata tanpa sopan. Gu Immortal Clan Xia sangat tidak senang, tetapi karena status Wu Yihai, dan fakta bahwa ia mengendalikan formasi Gu Super, ia mendengus dalam benaknya sebelum pergi. Bagaimana kau akan membantuku? Cepat lakukan sesuatu, desak Ying Wuxie, tetapi tiba-tiba, matanya melebar saat ia menatap lawannya dengan kaget. Ia mundur sambil menatap Ying Wuxie dengan tidak puas, dengan cepat terbang menjauh. Jangan ribut-ribut, aku sudah menolongmu. Fang Yuan berkata pada saat yang tepat. Hati Ying Wuxie bergetar, bertanya, bukankah kau bilang itu bukan kau? Apakah dia salah satu bawahanmu? Cukup omong kosong yang tidak ada gunanya, katakan padaku, apa rencana Sekte Bayangan? Jangan bilang kau tidak punya rencana cadangan. Fang Yuan segera bertanya. Ying Wuxie tersenyum pahit, menjawab, tentu saja kami punya, cadangan kami adalah aku. Gemuruh, sebuah ledakan hebat terjadi, dari arus udara yang mengamuk, Raja Sejati Gunung Ungu terbang keluar dari cahaya mendalam yang tak berujung saat ia menyerang ke bawah. Mengapa kau melarikan diri? Lawan aku. Di belakangnya, Duke Long mengejar. Rambut panjangnya berkibar, tubuh berototnya telah berubah,
tidak hanya tanduk naganya yang lebih tajam dan lebih panjang sekarang, tangannya telah berubah menjadi cakar naga, ekor naganya melambai di belakangnya, kulitnya ditutupi dengan lapisan sisik naga. Raja sejati Gunung Ungu tampak menyedihkan, tetapi tatapannya jernih seperti air. Dukelong, sejarah menyatakan bahwa ia mengolah jalur Qi sebagai yang utama, tetapi karena umurnya yang pendek, ia juga mengolah jalur transformasi. Raja sejati Gunung Ungu menganalisis dalam benaknya. Hanya metode jalur transformasinya saja sudah sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seseorang yang setara dengan Boking. Biarkan dia mencoba jurus ini. Memikirkan hal ini, tubuh Raja sejati Gunung Ungu bergetar, ia berbalik dengan lincah, terbang ke atas. Pada saat yang sama, 10 jarinya berkibar seperti sedang memainkan sitar. Swiss, Swiss, Swiss. Dan aliran bintik-bintik cahaya bintang ungu yang tak berujung melesat keluar dari jari-jarinya, menembus ruang dan menyerang Dukelong. Bintik-bintik cahaya bintang ini sangat menyilaukan, tidak hanya cepat, mereka terbang di udara dengan jejak cahaya di belakang mereka, itu sangat indah. Dukelong menggerutu, dia merasa bahwa bintik-bintik cahaya bintang ungu ini tidak sederhana. Dia dengan cepat menggunakan metode serangannya terhadap mereka. Tetapi bintik-bintik cahaya bintang ungu ini sangat lincah, mereka dengan cepat menghindari serangan Dukelong saat mereka mengarahkan langsung padanya. Dukelong melihat ini dan memuji dalam benaknya, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator jalur kebijaksanaan, gerakan pembunuh abadi miliknya lincah dan gesit, terutama gerakan ini, sangat halus. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya dalam aspek ini. Gu Immortal jalur kebijaksanaan memiliki pikiran yang tak ada habisnya, mereka paling terampil dalam mengendalikan gerakan pembunuh abadi, dan menciptakan serangan dengan berbagai gaya. Mengapa aku harus terjebak? Lebih bijaksana untuk memanfaatkan kelebihanku. Dukelong mengabaikan bintik-bintik cahaya bintang ungu ini, menggunakan pertahanannya yang kuat untuk menghadapi bintik-bintik cahaya bintang dan menyerang ke depan tanpa rasa takut. Melihat ini, cahaya misterius bersinar di mata Raja sejati Gunung Ungu. Dia akhirnya jatuh ke dalam perangkapku. Ternyata jurusnya memiliki efek tersembunyi. Saat bersentuhan dengan jurus pembunuh abadi apapun, jurus itu akan mengirimkan beberapa informasi yang terfragmentasi ke Raja sejati Gunung Ungu. Potongan-potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya akan bergabung dan mengungkap rahasia jurus pembunuh abadi. Dengan informasi yang cukup, Raja sejati Gunung Ungu akan mampu menargetkan metode pertahanan Dukelong dan membalasnya. Pendekatan ofensif Dukelong setelah memastikan kekuatan bintik-bintik cahaya bintang ungu cocok dengan taktik Raja sejati Gunung Ungu. Raja sejati Gunung Ungu selalu merasa terganggu oleh pertahanan Dukelong. Setelah mendapatkan cukup informasi, Raja sejati Gunung Ungu menggunakan jurus pembunuh abadi yang baru. Dia mendorong dengan kedua telapak tangannya saat sejumlah besar kabut awan muncul, menghalangi Dukelong untuk maju. Mata naga Dukelong berkedip dengan cahaya tajam. Setelah melihatnya, dia langsung melihat kekuatan jurus pembunuh abadi ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia menyerbu ke dalam kabut ungu. Seketika, dia kehilangan arah sepenuhnya. Dukelong segera berhenti, tetap tidak bergerak saat dia membuka mulutnya, mengeluarkan raungan naga yang keras. Raungan naga bergema di seluruh area, kabut ungu semakin menipis hingga menghilang. Dukelong melihat Raja sejati Gunung Ungu lagi. Dia masih mundur, berusaha menjauh dari Dukelong. Dukelong tertawa, sosoknya menghilang dan langsung muncul di hadapan Raja sejati Gunung Ungu. Makan tinjuku. Dukelong berteriak keras, menyerang dengan tangan kanannya secara langsung. Ini bukan jurus pembunuh yang abadi. Dalam waktu yang singkat, Dukelong harus mempertahankan konsentrasinya pada berbagai gerakan pembunuh defensifnya, dia tidak mengaktifkan gerakan pembunuh abadi lainnya. Namun dengan ketangguhan fisiknya, tinjunya yang biasa memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Bam! Purple Mountain True Monarch tidak dapat menghindar tepat waktu, dia langsung terkena pukulan Dukelong. Namun dadanya yang dipukul berkedip dengan cahaya yang dalam, tubuhnya pada dasarnya tidak terluka. Purple Mountain True Monarch juga memiliki metode pertahanan yang luar biasa. Purple Mountain True Monarch tidak terluka oleh pukulan Dukelong. Dia bahkan menggunakan kekuatan tinjunya untuk mempercepat mundurnya ke belakang. Namun pada saat berikutnya, Dukelong muncul di samping Purple Mountain True Monarch lagi, meninju. Bam! Adegan yang sama muncul lagi, tetapi Dukelong mengejar tanpa henti. Tidak peduli kemana Purple Mountain True Monarch terbang, dia dapat langsung berteleportasi dan memukul dengan tinjunya.
Pukulan Dukelong menghujani tanpa henti, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Purple Mountain True Monarch. Purple Mountain True Monarch bagaikan bola karet, terus-menerus dilempar oleh Dukelong, ia menerima pukulan tanpa mampu membalas. Purple Mountain True Monarch berkedip dengan cahaya yang dalam, bertahan melawan tinju Dukelong. Tak lama kemudian, pukulan Dukelong tak lagi sesederhana itu. Tinju naga yang kacau, sebuah jurus pembunuh abadi, diaktifkan, namun efeknya rendah. Dukelong berpikir, tinju naga kacau milikku akan menyebabkan pikiran dalam benak musuhku menjadi kacau jika mengenai sasaran. Dengan rentetan pukulan, lawanku tak akan bisa berpikir, mereka hanya akan menerima pukulan secara pasif. Namun efek ini sama sekali tidak muncul padanya. Pada level Dukelong, ia sudah bisa mencapai ciri-ciri jalur lain. Jurus pembunuh jalur transformasi Dukelong memiliki efek jalur kebijaksanaan. Namun, saat digunakan pada Gu Immortal jalur kebijaksanaan, Purple Mountain True Monarch, itu hanya permainan anak-anak. Dukelong bisa meninju musuh-musuhnya yang lain dengan tinju naga yang kacau hingga mati, namun melawan Purple Mountain True Monarch, ia hanya berada di atas angin. Sementara Dukelong menyelidiki pencapaian jalur kebijaksanaan Raja Sejati Gunung Ungu, Raja Sejati Gunung Ungu juga menganalisis Dukelong. Meskipun dia menerima pukulan, pikirannya tetap tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Jalur kebijaksanaan memiliki 3 aspek, pikiran, kemauan, dan emosi. Raja Sejati Gunung Ungu memiliki metode untuk menghilangkan emosi negatifnya dalam pertempuran. Gerakan Dukelong jelas merupakan jurus pembunuh abadi, yang memungkinkannya untuk berteleportasi terus-menerus. Di dalam mata naganya, ada jurus pembunuh abadi lain dengan efek investigasi yang kuat. Berdasarkan kesimpulan awalku, teleportasinya tidak bergantung pada kemana dia melihat. Jangan bilang padaku, pada saat berikutnya, Raja Sejati Gunung Ungu menjentikkan jarinya. Sebuah jurus pembunuh abadi digunakan, lingkaran cahaya ungu menyebar hingga jarak ribuan langkah. Sosok Dukelong berhenti, dia tidak bisa lagi menggunakan teleportasi untuk mendekati Raja Sejati Gunung Ungu. Dia melihatnya, kecepatan reaksinya sangat cepat, para dewa Gu jalur kebijaksanaan sama merepotkannya seperti biasanya. Dukelong menghentikan serangannya, mendesah. Jurus pembunuh gerakannya digunakan dengan raungan naga sebelumnya. Kemanapun raungan naga itu mencapai, dia bisa berteleportasi menggunakan jurus pembunuh. Namun ada batas waktu. Raja Sejati Gunung Ungu melihat ini dan menggunakan metode jalur kebijaksanaannya untuk meniru efek jalur suara, membersihkan sekelilingnya. Metode gerakan Dukelong tidak bisa lagi digunakan, itu tidak efektif. Kalau begitu, coba jurus ini. Dukelong membuka mulutnya di udara. 2 giginya rontok, tumbuh lebih besar dengan angin yang bergerak. Dalam sekejap, kedua giginya menjadi taring naga seputih salju yang menyerupai bilah melengkung. Dukelong menarik napas dalam-dalam dan setelah beberapa saat, menggunakan jurus pembunuh abadi miliknya. Taring naga yang berputar, 2 taring naga seputih salju melesat keluar dengan cepat, kecepatannya jauh melampaui Raja Sejati Gunung Ungu, dengan cepat mendekatinya. 2 bilah taring naga melengkung itu berputar-putar di sekitar Raja Sejati Gunung Ungu, setiap kali mengenai, ada cahaya tajam yang menyilaukan di tubuh Raja Sejati Gunung Ungu. Mencoba menggunakan metode ini untuk menahanku. Taring naga, itu padat, ini berbeda dari jurus pembunuh biasa. Raja Sejati Gunung Ungu merasakan tekanannya meningkat. Kekuatan taring naga bukanlah masalah kecil, Raja Sejati Gunung Ungu dengan cepat menyadari bahwa dia harus berhadapan dengan jurus pembunuh abadi ini. Tuan Ungu telah menggunakan metode pribadinya, tetapi dia masih ditekan oleh Dukelong. Ying Wuxie terbang sambil mengamati pertarungan Raja Sejati Gunung Ungu dan Dukelong. Dia memiliki sudut pandang yang bagus terhadap pertarungan tersebut. Di medan perang yang rumit ini, dia benar-benar dapat menyaksikan pertarungan 2 dewa Gu peringkat 8. Saat ini, keduanya masih menyelidiki. Jelas, Dukelong lebih kuat dari Purple Mountain True Monarch. Dalam hal kekuatan tempur, Dukelong setara dengan Boking. Purple Mountain True Monarch secara alami lebih lemah. Meskipun yang terakhir sebenarnya memiliki kekuatan tempur peringkat 8 puncak. Kekuatan Lord Purple akan terus melemah, karena dia terus-menerus menggunakan jurus pembunuh abadi untuk menciptakan lebih banyak tubuh pure Dream Reality seekor fisik yang cacat dan membersihkan alam mimpi. Selama proses ini, dia perlu membelah jiwanya sendiri, itu sangat menyakitkan.
Ying Wuxie memperhatikan dengan khawatir. Purple Mountain True Monarch awalnya bukan tandingan Duke Long, tetapi dia masih harus menciptakan tubuh pure Dream Reality seekor fisik sekarang. Pada saat metode Purple Mountain True Monarch dipahami sepenuhnya oleh Duke Long, dia akan kalah. Cepat, cepat, cepat. Ying Wuxie mendesak dirinya sendiri. Dia tentu saja tidak akan memberitahu Fang Yuan ini. Meskipun mereka bekerja sama, mereka tidak menetapkan perjanjian jalur informasi apapun. Ying Wuxie tidak sepenuhnya mempercayai Fang Yuan. Tetapi jika mereka ingin menetapkan perjanjian, situasinya tidak memungkinkan mereka, dan bahkan jika mereka bisa, Fang Yuan tidak akan melakukannya. Kedua belah pihak ingin bekerja sama, tetapi mereka tidak saling percaya. Tetapi karena musuh, pengadilan surgawi, mereka harus bekerja sama. Ketemu, di sebelah tenggara, ada kepompong cahaya yang akan terbentuk, cepat ke sana. Pada saat ini, Fang Yuan mengirimkan pesan. Ying Wuxie melihat ke arah itu dan merasa ragu-ragu. Jika dia mengikuti instruksi Fang Yuan, dia harus masuk jauh ke dalam wilayah jalur lurus perbatasan selatan. Ada banyak dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan di sana. Apakah Fang Yuan dapat diandalkan? Apakah ini jebakan? Ying Wuxie tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Jika aku ingin menyakitimu, kamu pasti sudah mati lebih awal. Fang Yuan mengirimkan pesan, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Ying Wuxie. Ying Wuxie harus mengakui bahwa Fang Yuan benar, tetapi dia berpikir, mungkin Fang Yuan tidak ingin aku mati, dan ingin menangkapku hidup-hidup. Jika dia ingin menangkapku, dia perlu membuat pengaturan, apakah ada formasi Gu atau gerakan pembunuh medan perang di sana. Tetapi kali ini, Ying Wuxie menggelengkan kepalanya, tidak lagi ragu-ragu. Dia ingin berjudi. Pada saat ini, dia harus berjudi. Mengikuti instruksi Fang Yuan, dia terbang. Segera, dia melihat Dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan. Sialan, jantung Ying Wuxie berdegup kencang. Gu Immortal jalur lurus perbatasan selatan juga menemukannya. Namun, saat hendak menerkam Ying Wuxie, wajahnya berubah. Setelah ragu-ragu, dia terbang menjauh dengan ekspresi rumit. Kenapa itu terjadi? Ying Wuxie terkejut. Ini kedua kalinya. Apakah dia juga bawahan Fang Yuan? Jika demikian, mengapa dia memiliki ekspresi seperti itu? Anehnya dia tampak enggan dan sedikit marah. Ying Wuxie semakin bingung. Dia terus bergerak maju dan bertemu dengan orang ketiga, lalu orang keempat. Dua dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan yang ditemuinya juga meninggalkannya sendirian. Ini tentu saja manipulasi Fang Yuan. Menggunakan alasan gambaran besar, dia mengirim semua dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan itu pergi dengan alasan sederhana. Misalnya, tempat itu lebih membutuhkanmu, sekutu dalam bahaya, jika kau tidak pergi, mereka akan mati, dan, abaikan zombie abadi peringkat 6 itu, aku telah mengirim orang lain untuk menghadapinya terlebih dahulu. Segala macam alasan memungkinkan Ying Wuxie untuk bergerak tanpa hambatan. Tidak seorang pun akan menduga Wu Yihai akan bekerja sama dengan Sekte Bayangan. Di antara Dewa Gu jalur lurus di perbatasan selatan, siapa yang akan memikirkan itu? Pada saat ini, pengadilan surgawi belum mengungkap identitas asli Fang Yuan. Dengan bantuan Fang Yuan, Ying Wuxie semakin dekat ke tujuannya. Ternyata ada kepompong cahaya di sini. Ahli peringkat 7 Yi Heiting tiba-tiba menemukan sesuatu. Tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat, membawa tubuhnya ke arah kepompong itu. Hentikan! Ying Wuxie yang baru saja tiba-tiba berteriak keras. Yi Heiting merasa aneh, siapa ini? Dia benar-benar berhasil sampai di sini. Teriakan Ying Wuxie tidak mengganggunya, dia sudah sangat dekat dengan kepompong cahaya, dia akan segera berhasil. Namun pada saat berikutnya, penglihatan Yi Heiting berubah. Dia diteleportasi paksa oleh formasi Gu Super. Tuan Wu Yihai, aku hampir, Yi Heiting menyadari hal ini dan tiba-tiba berteriak. Dia benar-benar menjadi penghalang daripada bantuan. Dia jelas akan segera berhasil. Aku tahu, tetapi tempat lain lebih membutuhkanmu. Jangan khawatir, aku sudah melihat musuh di dekat kepompong, aku akan menghadapinya. Fang Yuan menyela kata-kata Yi Heiting. Yi Heiting ingin mengatakan lebih banyak, tetapi penglihatannya berubah, dia diteleportasi lagi ke tempat lain. Wu Yihai ini, dia pikir dia bisa menggunakanku sebagai pion karena dia mengendalikan formasiku. Yi Heiting sangat tidak senang, tetapi dia tidak curiga dengan niat sebenarnya dari Fang Yuan.
Fang Yuan tidak memindahkannya secara acak, karena di sekitarnya, ada seorang dewa gu perbatasan selatan yang akan mati dari peri Miao Yin. Yi Heiting dengan cepat memasuki pertempuran, melupakan ketidaksenangannya terhadap Fang Yuan. Ying Wuxie merasa seperti sedang bermimpi. Melihat bahwa Yi Heiting akan berhasil, dia hampir putus asa. Tetapi pada saat berikutnya, dia pergi dari neraka ke surga. Perubahan ini terlalu tiba-tiba, dia sangat gembira. Ying Wuxie sedikit linglung. Tetapi ketika dia sadar, dia menghubungi Fang Yuan dengan cacing gu jalur informasinya, berteriak, kau benar-benar mengendalikan seluruh formasi gu super. Apa identitasmu saat ini? Fang Yuan tahu ini tidak bisa disembunyikan, dia mengungkapkannya, siapa lagi? Saat ini aku adalah Wu Yihai. Ying Wuxie mendengar ini, matanya hampir keluar. Jawaban ini terlalu mengejutkan, sejak kapan dan metode apa yang digunakan Fang Yuan untuk mencapai posisi ini? Setelah menerima kenyataan ini, Ying Wuxie mengerti segalanya. Tidak heran para dewa gu jalur lurus perbatasan selatan itu menyerah padanya. Ying Wuxie berpikir bahwa ekspresi mereka agak lucu sekarang. Namun segera, dia merasa khawatir. Fang Yuan telah mengungkap mimpinya, tinggal di sini begitu lama tanpa terdeteksi, dia pasti memiliki rencana besar. Dia pasti mendapat keuntungan besar. Sangat dekat. Jika bukan karena rencana Lord Purple untuk mengejutkan jalur lurus, Fang Yuan mungkin bisa terus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Itu akan menjadi masalah besar bagi Shadow Sect. Emosi Ying Wuxie berubah, dari kaget menjadi sadar dan khawatir, dia akhirnya mencapai kepompong cahaya. Aura ini, kepompong peringkat 7. Ying Wuxie bersemangat. Bagaimana mungkin aku salah memilih? Apa yang kau tunggu? Fang Yuan tertawa. Ying Wuxie mengangguk, menggunakan jurus pembunuh abadi miliknya. Jurus pembunuh ini bekerja dengan cepat, dalam sekejap, kepompong yang belum terbentuk menjadi stabil sepenuhnya dan terbentuk. Jiwa dan cacing gu milik Ying Wuxie memasuki kepompong cahaya. Sementara itu, tubuh zombie abadi peringkat 6 miliknya ditinggalkan. Kepompong cahaya itu pecah saat Ying Wuxie peringkat 7 muncul. Jangan melawan, aku akan mengirimmu pergi. Suara Fang Yuan memasuki pikiran Ying Wuxie lagi. Pada saat berikutnya, Ying Wuxie diteleportasi, menyaksikan pertarungan Duke Long dan Raja Sejati Gunung Ungu lagi. Tanpa ragu, Ying Wuxie menggunakan kartu trufnya, jurus pembunuh abadi, pimpin jiwa ke mimpi. Ekspresi Duke Long berubah, dalam sekejap, dia terseret ke dalam mimpi. Pada saat berikutnya, dia kehilangan kontak dengan dunia luar. Raja Sejati Gunung Ungu tercengang, apa yang terjadi? Sebuah rencana. Namun selanjutnya, dia menerima transmisi Ying Wuxie, aku di sini, Tuan Ungu, aku adalah Dewa Gu Jalur Mimpi peringkat 7 sekarang. Bagus. Raja Sejati Gunung Ungu sangat gembira, kartu truf ini akhirnya diaktifkan. Setelah beberapa rintangan, aku memperoleh tubuh abadi ini berkat bantuan Fang Yuan. Saat ini dia berperan sebagai Wu Yihai, dia mengendalikan formasi Gu Super dari jalur lurus perbatasan selatan, dia ingin bekerja sama denganmu. Oh, mata Raja Sejati Gunung Ungu bersinar terang, bagus sekali, kirimkan cacing Gu jalur informasiku kepadanya, kita perlu bicara. Dengan Fang Yuan dan Shadow Sect memulai kerja sama mereka, situasi akhirnya tampak berbalik. Duke Long memasuki mimpi, Ying Wuxie memiliki tubuh abadi peringkat 7, ia meledak dengan kekuatan besar, mengubah situasi pertempuran antara dua dewa abadi peringkat 8. Duke Long jatuh ke alam mimpi dan tidak dapat melarikan diri. Raja Sejati Gunung Ungu menggunakan kesempatan besar ini untuk membalas. Gemuruh, ledakan terus berlanjut tanpa henti, tetapi bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Duke Long. Ada juga tato berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar kulitnya. Gerakan pembunuh defensif yang luar biasa, Raja Sejati Gunung Ungu tidak dapat melakukan apapun pada Duke Long untuk saat ini. Mirip dengan Raja Sejati Gunung Ungu, Duke Long memiliki banyak metode pertahanan, di antaranya adalah gerakan pembunuh yang sangat berguna. Gerakan pembunuh ini seperti baju besi kayu yang sangat dibanggakan Bichen Tian. Jenis gerakan pembunuh ini berubah menjadi tanda dao dan terukir di tubuh Dewa Abadi. Mereka biasanya tidak aktif, tetapi ketika diserang, mereka akan mengaktifkan diri dan tidak memerlukan pikiran apapun untuk manipulasi, hanya menggunakan esensi abadi. Ini agak seperti penyembunyian hantu Fang Yuan. Penyembunyian hantu adalah jurus pamungkas yang diciptakan oleh Tifing Heaven Demon Venerable.
Namun jurus ini jauh lebih canggih daripada baju besi kayu Bichentian, atau metode pertahanan Duke Long dan Purple Mountain True Monarch. Karena penyembunyian hantu tidak hanya menyatu dengan diri sendiri dan memiliki efek aktif sepanjang waktu, yang terpenting, jurus ini tidak menghabiskan esensi abadi Gu Immortal. Jurus pamungkas yang aktif secara permanen tanpa menggunakan esensi abadi apapun. Ini adalah metode tertinggi dari Tifing Heaven Demon Venerable. Dari sudut pandang 10 sekte besar benua tengah dan Fang Yuan, itu tidak terpikirkan, mereka tidak memiliki cara untuk memahami metode mistis seperti itu. Swiss. Dua cahaya putih berputar-putar dan mendarat di tubuh Purple Mountain True Monarch. Itu adalah jurus pamungkas taring naga yang digunakan Duke Long sebelumnya. Setelah dua kilatan cahaya meledak, kedua taring naga itu tidak berhasil, tetapi mereka masih berputar-putar di sekitar Purple Mountain True Monarch, siap untuk sebuah kesempatan. Jurus pamungkas ini juga tidak memerlukan manipulasi dari Gu Immortal. Merepotkan, Raja Sejati Gunung Ungu mengernyit sedikit. Tapi untungnya, aku telah mengaktifkan cahaya bintang persepsi pikiran ungu. Raja Sejati Gunung Ungu berteriak keras saat bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pori-pori tubuhnya. Bintik-bintik cahaya bintang terbang di sekitar Duke Long, mereka berkumpul, menembaki lapisan pertahanan Duke Long dan terus-menerus dihancurkan. Namun segera, segala macam informasi terkirim ke dalam pikiran Raja Sejati Gunung Ungu. Cepat bunuh dia. Ying Wuxie mengamati pertempuran dari jauh, berseru dalam benaknya. Dalam formasi Gu Super, Fang Yuan juga mengamati pertempuran Raja Sejati Gunung Ungu dengan saksama. Benar-benar tidak menyesal, iblis yang jatuh, kau tidak bisa diselamatkan. Suara Peri Ziwei terdengar lagi dari formasi Gu Super. Fang Yuan telah membantu Ying Wuxie dan secara tidak langsung menyebabkan Duke Long memasuki mimpinya. Peri Ziwei melihat semua ini. Namun, jika kau berpikir Lord Duke Long akan gagal karena ini, kau salah besar. Mengatakan ini, Peri Ziwei benar-benar tertawa, aku perlu berterima kasih padamu. Berkali-kali kau menggunakan formasi Gu Super membuatku bisa melihat banyak operasi formasi Gu Super, tidakkah kau menyadari bahwa kau secara bertahap kehilangan kendali atas formasi Gu Super ini? Petik 2. Kecepatan invasimu semakin cepat, tetapi tidak perlu mencoba menggertakku. Fang Yuan mencibir. Peri Ziwei tercengang, meskipun kalian datang ke sini dengan mengesankan, kekuatan pertempuran kalian yang sebenarnya hanya pada level ini. Mata Fang Yuan berbinar cerah. Sebenarnya, selama ada Dewa Gu peringkat 8 lain sepertimu muncul, kau akan mampu menyapu bersih medan perang. Sayangnya, menara pengawas surga tidak mengirim orang lain. Sebaliknya, kau harus datang ke sini secara diam-diam untuk menyerang formasi Gu Super, dan Duke Long harus bertempur sendiri. Meskipun kau tahu identitas asliku, kau belum mengungkapnya, identitasku masih rahasia. Selain tidak memiliki bukti, niatmu adalah menggunakan kekuatan jalur lurus perbatasan selatan untuk menghadapi sekte bayangan, kan? Dan juga, ada alasan lain, bahkan jika kau mengungkap identitasku dan meyakinkan jalur lurus perbatasan selatan, formasi Gu Super ini akan tetap berada dalam kendaliku. Titik krusial ini tidak akan berubah karena identitasku. Kau datang ke formasi Gu Super untuk mendapatkan alat tawar-menawar yang besar ini juga. Semua ini menunjukkan bahwa pengadilan surgawimu memasang muka palsu, kekuatan tempur peringkat 8mu kurang. Peri Ziwei terdiam, ia mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia sedang meneliti papan catur konstelasi bintang. Rumah Gu abadi ini selalu berada di perbendaharaan pengadilan surgawi. Setelah Duke Long bangun, dia memiliki wewenang untuk mengeluarkannya dan membiarkan Peri Ziwei menggunakannya. Setelah berinteraksi dan menggunakannya, Peri Ziwei merasakan kecemerlangan tertinggi dari rumah Gu abadi ini. Rumah Gu abadi ini memang merupakan jalur kebijaksanaan rumah Gu abadi yang diciptakan oleh Lady Star Constellation Immortal Venerable, itu sebenarnya bisa membuat kemampuan deduksiku meningkat berkali-kali lipat. Berpikir tentang Star Constellation Immortal Venerable, Peri Ziwei tampak kagum. Kemampuan deduksi jalur kebijaksanaannya awalnya menakjubkan. Sekarang setelah kemampuannya meningkat beberapa kali lipat, Peri Ziwei merasa seolah-olah ini adalah ilusi bahwa dirinya adalah orang abadi jalur kebijaksanaan nomor 1 di dunia saat ini. Sayang sekali meskipun deduksiku lebih kuat sekarang, aku masih membutuhkan informasi penting. Petunjuknya terlalu sedikit, sulit untuk membuat deduksi. Peri Ziwei memiliki tatapan yang redup. Dia memikirkan sebelumnya,
ketika Dewa Gu benua tengah dikejar oleh leluhur tua Suehu dan Longevity Heaven, mereka berhasil menyembunyikan petunjuk dan mencegah peri Ziwei menyimpulkan lokasi di mana Dewa Gu benua tengah terjebak. Dengan demikian, bala bantuan tidak memiliki tempat untuk pergi dan tidak dapat dikirim. Dia juga memikirkan Fang Yuan, selama ini, pengadilan surgawi telah mencoba membunuh orang ini. Tetapi mereka tidak memiliki petunjuk tentangnya. Ketika menyimpulkan, karena Fang Yuan memiliki tindakan pencegahan, dia selalu dapat bertahan dan mendapatkan informasi tentang deduksi tersebut. Dengan demikian, keberadaan Fang Yuan tidak berada dalam genggaman pengadilan surgawi. Peri Ziwei mendesah dengan ngeri. Namun tepat pada saat ini, papan catur konstelasi bintang di tangannya mulai menyerap esensi abadinya dan aktif dengan sendirinya. Segumpal kehendak surga menyembur keluar dari papan catur konstelasi bintang, melayang di udara dan berubah menjadi wujud Star Constellation Immortal Venerable. Melihat ini, Peri Ziwei sangat terkejut. Papan catur konstelasi bintang adalah milik Star Constellation Immortal Venerable, tetapi dia telah lama meninggal. Peri Ziwei mampu mengendalikan rumah Gu abadi ini sekarang, dia hanya meminjamnya. Ziwei, ini Star Constellation Immortal Venerable, mengapa kamu tidak memberi hormat? Duke Long tiba dan berdiri di belakang Peri Ziwei. Tetapi ini adalah kehendak surga. Peri Ziwei adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, dia secara alami dapat mengetahui apa kehendak ini. Tentu saja ini adalah kehendak surga. Kamu terlalu muda, kamu tidak tahu rahasia ini. Lady Star Constellation Immortal Venerable telah berasimilasi dengan kehendak surga sejak lama. Meskipun tubuhnya telah tiada, kehendaknya berada di dunia 5 wilayah, dia menyatu dengan surga dan bumi. Duke Long mengungkap beberapa rahasia yang benar-benar mengerikan. Peri Ziwei linglung, merasakan keterkejutan yang tak tertandingi. Ini berarti Star Constellation Immortal Venerable mencapai kehidupan abadi. Jika kehendak surga adalah Lady Star Constellation Immortal Venerable, maka bukankah seluruh dunia akan berada di pihak pengadilan surgawi? Namun, Duke Long menggelengkan kepalanya, kau seharusnya berkata, pengadilan surgawi berada di pihak kehendak surga. Setelah berasimilasi dengan kehendak surga, Star Constellation Immortal Venerable bukan lagi dirinya sendiri. Ini adalah pengorbanan yang besar dan tanpa pamrih. Saat itu, demi umat manusia, Star Constellation Immortal Venerable mengorbankan dirinya untuk mengubah kehendak surga. Sejak saat itu, kehendak surga memperoleh bentuk Star Constellation Immortal Venerable, tetapi pada hakikat itu masih kehendak surga. Tatapan Peri Ziwei berkedip, dia adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, dia segera mengerti. Star Constellation Immortal Venerable telah mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia, dia berasimilasi dengan kehendak surga. Inti dari kehendak surga tidak berubah, tetapi beberapa hal dimodifikasi oleh Star Constellation Immortal Venerable. Misalnya, bentuk yang diambilnya, dan mungkin, sedikit perhatian seperti manusia terhadap pengadilan surgawi. Ini mungkin alasan mengapa pengadilan surgawi mengikuti dan melaksanakan kehendak surga, dan setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia masih berdiri kokoh. Era besar akan datang, 5 wilayah akan menjadi satu, takdir telah mencapai titik krusial. Kehendak surga konstelasi bintang berbicara sambil mengulurkan tangan kanannya. Di tangan kanannya, segumpal kehendak surga terbang keluar dan melayang di udara, berubah menjadi bentuk formasi Gu Super Perbatasan Selatan. Di sini, pertempuran krusial akan segera terjadi. Hasil dari pertempuran ini akan memengaruhi seluruh dunia. Yang mulia iblis jiwa spektral sangat lemah, semua sekte bayangan akan berkumpul di sini. Fang Yuan menyamar sebagai Wu Yihai, berbaur dengan jalan lurus perbatasan selatan. Petik 2. Mereka adalah sekelompok orang yang menentang takdir, sumber dari semua kekacauan dan kekacauan. Membasmi mereka akan membantu memperbaiki takdir Gu abadi. Namun, pengadilan surgawi hanya akan mengizinkan kalian berdua untuk bertarung kali ini. Kehendak surga konstelasi bintang, berkata dengan jelas, mengapa, Peri Ziwei tidak mengerti. Pengadilan surgawi memiliki fondasi yang sangat dalam, sebelumnya dalam pertempuran Gunung Yitian, mereka terlambat mengetahuinya, dan Dewa Gu peringkat 8 pengadilan surgawi yang terbangun tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Namun sekarang setelah mereka memiliki pengingat akan kehendak surga konstelasi bintang, waktunya cukup, pengadilan surgawi punya banyak waktu untuk bersiap. Pengadilan surgawi benar-benar dapat mengumpulkan kekuatannya dan menghancurkan musuh. Namun,
Kehendak surga konstelasi bintang memberitahu Peri Ziwei dan Adipati Long bahwa hanya mereka berdua yang bisa pergi. Ini adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk terjadi. Setelah pertempuran Gunung Yitian, ketidakpastian keberuntungan telah sangat berkurang, sekarang Gua Abadi Takdir sudah pulih, takdir kembali menguasai dunia. Petik 2. Kali ini, kamu pasti menang. Jangan ganggu para dewa abadi yang berhibernasi di pengadilan surgawi, mereka memiliki tujuan yang lebih besar. Fondasi pengadilan surgawi tidak dapat dilemahkan lebih jauh, jika tidak, konsekuensinya akan parah. Bawalah menara pengawas surga dan papan catur konstelasi bintang, para dewa abadi dari 10 sekte besar benua tengah tidak boleh dimobilisasi secara tidak perlu. Ingatlah untuk menyelamatkan hidup mereka, dalam 10 tahun ke depan, menara pengawas surga akan membutuhkan lebih banyak dewa abadi peringkat 8 untuk berhibernasi. Ingat ini. Kehendak surga konstelasi bintang memberi mereka banyak instruksi. Peri Ziwei memperoleh banyak informasi, tetapi dia menjadi jauh lebih bingung sekarang. Dia menemukan bahwa meskipun dia adalah anggota pengadilan surgawi, dia, pada kenyataannya, tahu terlalu sedikit tentangnya. Organisasi sebesar itu memiliki fondasi yang dalam, tetapi tidak dapat menggunakannya secara sembrono seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Para dewa abadi pengadilan surgawi sedang berhibernasi. Selain untuk memperpanjang umur mereka, tampaknya ada tujuan yang lebih besar.